Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak. Wah, Lause Nesa. Iya, Lause Yunia. Apa kabar Lause Yunia? Puji Tuhan baik. Iya, Lause. Senang banget nih Lause bisa kembali beribadah sekolah minggu sama anak-anak ya Lause. Iya, betul sekali. Anak-anak, sapa dong. Kakak, adiknya di rumah yang sama-sama beribadah. Nah, kalau misalnya kamu saat ini sendiri aja, bilang mami selamat pagi, selamat Iya, hari Minggu, betul. atau papi, atau mbak, atau encus ya. Iya Lause. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau angkat pujian Bapakku baik. Kita mau katakan Bapakku baik. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Yesusku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Yesusku. Kita mau katakan Roh Kudus baik. Roh Kudus baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Roh Kudus. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Yesusku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Yesusku. Kita katakan Roh Kudus baik. Roh Kudus baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Roh Kudus. Iya, benar ya Lause. Bapak kita itu baik Lause. Betul sekali, Lause Vanessa. Ini udah dipimpin Tuhan Lause. Iya. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita dengan berdoa Lause. Ya. Minta tolong Lause Yunia pimpin kita dalam doa Iya, ya. yuk anak-anak kita mau berdoa. Sikap berdoanya gimana? Yuk, biasanya lipat tangan, tutup mata. Yuk sama-sama ya, kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sekali untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk hari ini kami bisa kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Walaupun mungkin kami masih melakukannya secara online, tapi kami bersyukur Tuhan, kami punya kesempatan yang indah. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami, berkati ibadah ini,
supaya bisa berjalan dengan baik dan kami bisa konsentrasi, mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Lause Yunia. Sama-sama Lause Vanessa. Kita mau ajak anak-anak nih Lause bangkit berdiri ya. Iya, betul. Mau pujikan lagu apa ya Lause ya? Lagu Yesus indah indah oh indah. Oh iya. Kasih Yesus. Kasih Yesus paling indah ya. Betul, Lause. bener banget. Kasih Yesus paling indah. Lebih indah dari apa Lause Vanessa? Dari pelangi Terus Lause. lebih indah dari apa? Dari bintang di langit. Betul Nah, sekali. kita mau ajak anak-anak nih nyanyikan pujian ini ya Lause. Bangkit berdiri, ikutin gerakan Lause Vanessa sama Lause Yunia ya. Iya. Kita katakan kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari apa nih? Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Wah iya Lause, kasih Yesus itu lebih indah dari pelangi ya Lause. Iya. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Iya Lause. Nah, kalau kasih Yesus paling indah, berarti Yesus tuh pilih-pilih nggak sih Lause kalau ngasihin anak-anak? Pastinya enggak Lause Vanessa. Iya, walaupun mungkin ada dari kita nih Lause. Lause Vanessa nih kulitnya ada yang putih. Lause Iya. Yunia ada yang sawo matang, ada yang Iya, hitam. betul. Tuhan tetap cinta kan Pasti Lause? dong, Tuhan cinta semua anak. Iya Lause, jadi walaupun kita ada yang mungkin kulitnya hitam, ada yang putih, kita nggak boleh minder ya Lause. Iya, betul Karena sekali. Tuhan cinta semua anak. Dan ya Tuhan kan? ciptakan kita itu spesial. Betul, kita mau tetap bangkit berdiri. Iya. Kita mau angkat satu pujian lagi. Yesus cinta semua anak. Yes. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Seneng banget ya Lause Vanessa dicinta Tuhan ya. Iya Lause. Oleh sebab itu kita nyanyikan pujian ini sekali lagi deh. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Wah, enak, seneng banget deh. Iya dah Lause, seneng banget kita udah dikasih Tuhan ya Betul. Lause. Nah sebagai wujud kita kasih Tuhan ya Lause, kita mau juga kasih tanda taat kita sama Iya, Tuhan ya Lause. betul sekali. Lewat persembahan, anak-anak boleh siapkan persembahannya.
boleh minta tolong mami papinya untuk scan QR yang ada di sini nih. yang ada di atas sini ya Lose ya. Oke, sambil memberikan persembahan, kita mau angkat nyanyikan satu pujian. Apa ya Lose ya? Apa ya? Burung pipit tidak menanam, Tapi Tuhan pelihara. Tuhan ya, beri Lose. makan. Iya betul Tuhan kasih sekali. makan Lose. Iya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi. Kita mau katakan burung pipit aja tidak menanam, tapi Tuhan kasih makan ya Lasa. Iya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih siapa? Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Iya, Lase. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita ya, Lase. Yuk anak-anak, kita berdoa untuk persembahan kita. Kita lipat tangannya, tutup matanya ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami sudah boleh memberikan persembahan, kiranya Engkau yang menolong persembahan ini agar boleh digunakan untuk pelayanan Engkau di tempat ini. Tuhan juga yang menolong mama papa yang bekerja. Tuhan juga menolong setiap kami, baik dalam kesehatan maupun di dalam sekolah kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang menolong kami untuk boleh menyiapkan hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Lause, Wah. anak-anak pasti udah gak sabar mau denger firman Tuhan Iya, ya Lause tapi ya. Lause Vanessa, sebelum dengerin firman Tuhan, Lause Nia nih mau ingetin lagi nih. Ada Mengenai apa, Lause? mengenai apa ya? Mengenai itu, apa namanya, celengan. Oh Masih iya. ingat nggak Lause Vanessa? Iya Lause, kita punya tabungan kan Lause, celengan Iya. ya Lause. Nah, anak-anak jangan kendor ya semangatnya. Kita mau terus menabung untuk yang nantinya di bulan Desember ya. Iya Lause. Nanti kita akan kumpulkan di bulan Desember nanti ke gereja. Kan mulai nabungnya kalau nggak salah waktu itu bulan-bulan Agustus ya kalau nggak salah Iya, ya. Lause. Nanti kita celengin, tabungin di rumah. Waktu bulan Desember kita akan bawa ke gereja dan kita nanti bersama-sama sekolah minggu akan memberikan persembahan anak-anak itu kepada saudara-saudari kita, adik-adik kecil yang tidak mampu. Iya, Mungkin dalam bentuk memberikan persembahan dalam bentuk apa namanya tas atau Iya. apa ya buat mereka yang kurang mampu. Oleh sebab itu, Lause Vanessa mau memberikan semangat lagi kepada anak-anak. Iya, betul. Terus menabung. Iya, anak-anak juga bisa menabung di gereja ya Oh iya Lause. betul sekali dengan lausenya ya. Iya, di kelasnya di masing-masing kelasnya ya masing-masing. Lause. Ya. Oke, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Ya. Sambil membawakan satu pujian, Ku Buka Hatiku. Kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita katakan
kita naikkan pujian ini dari awal lagi. Kita katakan, buka hati. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Oke, kita mau dengarkan firman Tuhan. Anak-anak duduk yang manis ya Lause ya. Iya, betul sekali. Kita Lause Yunia dan Lause Vanessa juga akan duduk yang manis di sana. Iya, oke deh. Selamat mendengarkan firman Tuhan anak-anak. Oke, Bye-bye. bye-bye. Halo anak-anak Brave Kids, selamat pagi semua. Waduh, senang sekali kalau di minggu ini boleh kembali lagi berjumpa dengan Lause Andrian. Waduh, Lause Andrian berharap anak-anak Brave Kids yang ada di rumah tetap semangat, sehat, dan selalu setia mau mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita akan belajar firman Tuhan hari ini, sama-sama kita mau berdoa dulu ya. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan masih mau berbicara kepada kami di hari ini melalui firman yang akan kami dengar. Tuhan tolong supaya firman yang sebentar akan kami dengar, boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong juga Lause Andrian yang terbatas dan lemah, supaya Tuhan boleh pakai menjadi berkat bagi anak-anak Brave Kids Sekolah Minggu GKI Citra. Tuhan tolong waktu kami, Tuhan juga ajar supaya kami boleh duduk diam fokus mendengarkan firman Tuhan, sekalipun kami beribadah melalui online di YouTube gereja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Waduh. Anak-anak, minggu lalu dengan Lause Andrian kita sudah belajar tentang bagaimana Yakub yang ingin pergi ke Haran dan akhirnya dia bertemu dengan Yakub dan dia senang sekali dia boleh bertemu dengan Yakub dan akhirnya dia bekerja di rumah Yakub. Tetapi kalau anak-anak Brave Kids memperhatikan minggu lalu, Lause Andrian ada bilang bahwa Yakub itu ditipu oleh Laban. Dia sudah bekerja 7 tahun, tiba-tiba ketika dia bekerja 7 tahun, dia ingin mendapatkan satu anak dari siapa? Dari Laban, yaitu Rahel. Tapi tiba-tiba Laban memberikan anak yang lain untuk menjadi istrinya si Om Yakub ini. Tapi Om Yakub tetap setia dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak menipu balik atau dia tidak marah balik atau dia tidak jahatin balik. Tapi dia bertahan, dia tambah lagi untuk bekerja selama 7 tahun. Jadi kira-kira ada 14 tahun dia bekerja di rumahnya Om Laban. Nah itu ya. Nah setelah itu terjadi, kita tahu di akhir cerita Yakub akhirnya diberikan izin oleh Laban untuk menikahi anaknya bernama Rahel. Jadi setelah semua terjadi, semua selesai, mereka hidupnya bahagia dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi setelah semuanya itu
dilakukan oleh Yakub. Dia sudah menikah dengan Rahel, hidup bersama-sama, tinggal, bahkan tetap bekerja di rumahnya Om Laban. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ternyata Yakub ingin meninggalkan rumah Om Laban. Kenapa ya? Kenapa Yakub ingin meninggalkan rumah Om Laban? Sebelum Lausa Anden akan jelaskan kenapa Yakub ingin meninggalkan rumahnya Om Laban, kita harus ingat dulu bahwa Yakub ini adalah orang yang sudah baik ya. Dia sudah melewati banyak proses, dia dibentuk oleh Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan menghajar dia supaya dia berubah menjadi pribadi yang tidak seperti dulu. Lalu setelah itu dia ke rumah Om Laban, dia menikah, dianugerahi seorang anak dan lain sebagainya. Tuhan memberkati Yakub ya. Tuhan memberkati Yakub, Tuhan menyertai apa yang dikerjakan Yakub. Apapun yang Yakub kerjakan dengan rajin dan penuh usaha yang semangat, semuanya itu berhasil. Jadi harta kekayaan, ternak itu bertambah banyak. Bahkan Yakub dikatakan dia bekerja dengan jujur dan baik. Nah, tetapi di Kejadian 30 ayat 25 sampai 30, Lausa Anden bacain ya. Kejadian 30 ayat 25 sampai 30. Tetapi ada tetapinya. Ayat 25 ya, Kejadian 30 ayat 25. Setelah Rahel, ini yang istrinya Yakub ya, melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku." Jadi ini yang Lausa Anden bilang ya, semuanya berjalan, tapi tiba-tiba Yakub ingin meninggalkan rumahnya Om Laban. Kenapa? Karena Yakub bilang dia ingin pergi pulang ke tempat kelahiran dia. Ke negeri di mana dia dilahirkan dan dibesarkan di sana. Nah, namanya orang udah pergi jauh, udah lama meninggalkan rumah, pasti kangen dong ya, pasti kangen. Apalagi sekarang dia sudah punya istri, sudah punya anak. Dia ingin dong memperkenalkan keluarga baru dia ke keluarga lama dia di rumah dia yang dulu di tempat kelahirannya Yakub. Jadi dia izin ke Laban ya. Terus ayat 26 dibilang begini, "Berikanlah istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Jadi Yakub ini rajin sekali ya. Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Jadi Yakub diberkati Tuhan sehingga apa yang dikerjakan itu berhasil, sukses, maju, berkembang. Dan itu secara langsung juga berdampak kepada Om Laban. Kenapa? Karena Yakub tinggal di rumahnya Om Laban, bekerja kepada Om Laban, mengembalakan bahkan membantu pekerjaan Om Laban. Sehingga ketika Yakub berhasil tentu akan berdampak kepada Laban yang pemilik segala usaha dan ternak itu ya, kira-kira begitu. Ayat 28. Lagi katanya, "Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikan kepadamu." Lalu sahut Yakub di Kejadian 30 ayat 29. Lalu sahut Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternak dalam penjagaanku." Jadi Yakub bukan cuma sekedar bekerja, tapi dia jaga segala domba itu. "Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang." Yakub bilangnya dengan jujur. "Tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Jadi Yakub bilang Tuhan berkati dia sehingga Laban bertambah kaya. Bahkan Yakub tidak curang, Yakub tidak mencuri, Yakub jujur. Sekarang Yakub meminta sebagai bagian di mana Yakub sekarang ingin bekerja sendiri. Dia ingin mengurus rumah tangga sendiri. Dia ingin keluar, ingin pindah rumah. Ingin kembali ke rumah dia yang lama. Karena tentu Yakub sudah punya keluarga, dia pengen hidup mandiri. Jadi dia bilang begini di ayat 30. "Bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Dia ingin sekarang mengembangkan keluarga dia sendiri yang sudah ada istri, sudah ada anak. Kira-kira begitu ya. Lagi pula kan selama ini Yakub Om Laban kan sudah diberkati. Jadi sekarang waktunya Yakub ingin pergi. Karena Yakub pun pergi bukan dengan alasan karena kerugian. Enggak, Yakub pergi dengan sebuah kesuksesan yang besar. Yakub meninggalkan banyak hadiah, banyak berkat kepada
Om Laban, kepada Om Laban. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Di Kejadian 31 ayat 1 sampai 7 dibilang begini. Setelah Yakub mengatakan begini, apa yang terjadi? Om Laban mulai mengatakan begini, ayat 31. Kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya asal engkau mengizinkan hal ini kepadamu. Jadi Laban bilang, apa yang perlu diberikan? Yakub bilang, gak usah, gak apa-apa. Yang penting kamu setujui. Kenapa? Karena Yakub perlu minta izin juga ke Laban. Karena selama ini juga kan Yakub tinggal di rumahnya Laban. Dan anak-anaknya Laban itu istrinya daripada Om Yakub. Jadi dia perlu meminta izin dengan cara yang sopan tentunya ya. Lalu Yakub bilang, gak perlu. Bahkan tidak usah kau berikan apa-apa. Asal si Laban ini mengizinkan untuk memberikan pergi Yakub dari rumahnya. Tapi apa yang terjadi? Wah, yang terjadi adalah Yakub bekerja lagi. Yakub mengembalakan domba dan semuanya Yakub lakukan. Yakub lakukan dengan sangat baik. Kalau kita lihat di Kejadian 30 setelah ayat 32, 33, Yakub mengerjakan tugasnya kembali untuk membuktikan bahwa dia akan sungguh-sungguh dan supaya Laban juga menepati janjinya untuk mengizinkan si Om Yakub ini untuk pergi. Jadi Yakub bilang di ayat 31 begini. Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa. Aku mau lagi bekerja mengembalakan kambing domba. Sebagai bagian di akhir-akhir masa dia untuk bekerja lah ya. Sebelum dia pergi, dia mau kasih contoh lagi bahwa dia pergi dengan apa? Dengan sopan. Dengan dia akan bekerja dulu, menghabiskan seluruh pekerjaan dia, baru dia pergi. Jadi dia nggak lagi minta apa-apa. Yang dia minta hanyalah izin. Laban memberikan izin untuk Yakub meninggalkan rumahnya Laban, pergi ke tempat Yakub dan dia membangun keluarga Yakub sendiri. Kira-kira begitu. Lalu Yakub mengembalakan, dia melakukan banyak hal, dia bekerja, bahkan dia menghasilkan banyak berkat, bahkan apapun yang dikerjakan Yakub, dia memisah-misahkan domba-domba dan lain sebagainya. Dia juga mengembalakan, dia menjaga. Bahkan di ayat 43 bilang begini. Kejadian 30 ayat 43 bilang begini. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan, laki-laki dan unta dan keledai. Jadi semua dikerjakan itu begitu berhasil dan bertambah-tambah hasilnya. Kira-kira begitu. Tetapi ketika Yakub sudah selesai mengerjakan janji dia kepada Laban, apa respon Laban? Nah, respon Laban ini sungguh aneh. Tetapi sebelum responnya Laban, di Kejadian 31 ayat 1 ada respon dari yang lain. Kira-kira begini ya, lalu seandainya bacain. Kejadian 31 ayat 1. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita. Dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Padahal Yakub tidak demikian dan Laban tahu bagaimana Yakub bekerja dengan sangat jujur dan baik. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Jadi Laban kok mulai berbeda ya, mulai mukanya masam atau mulai aneh kepada Yakub. Mungkin karena merasa Yakub udah mau pergi ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel istrinya ya dan juga Lea untuk datang ke padang ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu, ayahnya Rahel dan Lea ya, bahwa ia tidak seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Jadi kita tahu ya Allah Israel ya yang seringkali dikenal dengan sebutan Allah Abraham, Allah Ishak ya kira-kira begitu. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuat pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Jadi Yakub bilang kepada Rahel dan Lea, lihat apa yang diperlakukan oleh ayahmu
terhadap apa yang aku kerjakan. Padahal Yakub sudah bekerja dengan sekuat tenaga, dengan baik. Tapi ketika Yakub harus mendapatkan upah itu, Laban selalu apa ya? Selalu mengelak atau selalu menipu dengan memberikan banyak alasan. Bahkan termasuk ketika Laban tidak meminta apa-apa dari upah itu, hanya meminta hal lain, Laban pun tidak memberikan. Bahkan sampai pada titik ini ketika Yakub tidak minta apa-apa, dia hanya minta izin untuk mau pulang, Laban mulai bertindak hal-hal yang aneh supaya terjadi sebuah malapetaka kepada Yakub sehingga Yakub merasa bersalah dan tidak diberikan izin. Dituduhlah, dibilang berlaku curang lah dan lain sebagainya. Tapi Yakub bilang, enggak, semua baik-baik saja, kira-kira begitu ya. Tetapi Yakub bilang, sekalipun itu terjadi, dia bersyukur ada Tuhan yang tetap memelihara Yakub. Lalu ayat 17 bilang begini. Lalu bersiaplah Yakub ya, dinaikannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta. Jadi pada waktu itu tentu kendaraannya bukan seperti sekarang ya. Kita boleh naik pesawat, kita mau pergi pulang, atau kita mungkin mau jalan-jalan, kita bisa naik pesawat ya, kita bisa naik mobil, motor. Tapi pada zaman dulu naik hewan-hewan ya yang besar-besar ya, seperti unta kira-kira yang mungkin tinggi, yang bisa memikul beban beberapa orang. Digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang diperolehnya di padang Aram, dengan maksud pergi ke Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Jadi tentu Yakub akan pulang untuk kembali ke tanah Kanaan ya. Ke tanah di mana dia dibesarkan, dan tanah Kanaan ini kita tahu ya, tanah perjanjiannya bangsa Israel yang diberikan atau yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi Yakub ingin pulang, ingin kembali ke tanah nenek moyangnya, ingin kembali ya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba, ketika itulah Rahel melakukan hal yang lain ya. Dan Yakub dibilang di sini Yakub mengakali Laban orang Aram itu dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Jadi karena mungkin Yakub udah nggak tahan, dia nggak lagi ngomong, terus tiba-tiba dia udah persiapkan semua hal, ada unta, ada hewan, juga anak-anak istrinya dia udah siap-siap mau pergi, dia pergi. Demikianlah Yakub lari dengan segala harta miliknya, ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Jadi Yakub udah lari, dia mau siap-siap untuk pergi ya. Dia nggak mau lagi bilang karena pasti jangan-jangan nggak akan diizinkan. Jadi dia pergi ya. Tiba-tiba ketika dia pergi, apa yang terjadi? Di ayat 27 sampai 28, sebelum di ayat 27 sampai 28, apa yang terjadi? Ternyata Laban tahu kalau si Yakub ini pergi lari, pergi kabur. Waduh, bagaimana nih ya? Jadi Laban pun memutuskan untuk mengejar Yakub dan anak-anak dia yang dibawa pergi oleh Yakub. Padahal itu kan keluarganya Yakub ya, tapi Laban ingin mengejar Yakub dan anak-anak dia yang dibawa pergi oleh Yakub, yaitu dia punya anaknya, ada Leha, ada Rahel, ada juga Laban punya cucu dan lain sebagainya, kira-kira begitu ya. Jadi si Om Laban ini ikut-ikutan, dia kejar, dia lari supaya usaha dia ini bisa membuat Yakub kembali lagi ke tempat dia, kira-kira begitu. Jadi dia ikut, dia ke sana sampai akhirnya di ayat 26, di Kejadian 31 ayat 26 bilang begini. Berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Jadi kok Yakub gak bilang-bilang sih? Tiba-tiba aja lari membawa anak-anak dia, sekalipun anak-anak dia itu sudah jadi istrinya Yakub, kira-kira begitu. Lalu ayat 27 begini. Mengapa engkau lari diam-diam? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku? Supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi. Jadi Laban bilang, kenapa gak bilang? Kalau kamu bilang, aku pasti akan
Sukacita akan menghantar kepergianmu dengan sorak-sorak, dengan sebuah nyanyian, mungkin dengan sebuah pesta yang besar karena akan pergi. Tetapi kalau kita melihat sebelum ini kan Yakub sudah minta izin. Bahkan Yakub sudah berjanji, oke lah sebelum aku pergi aku akan sekali lagi mengabdi kepada kamu, bekerja untuk menunjukkan aku tetap tanggung jawab sebelum aku pergi. Tapi apa yang terjadi? Laban juga seperti yang sudah-sudah, banyak sekali cara-cara dia sehingga membuat Yakub itu jadi bosan dan mungkin membuat Yakub jadi malas kepada si Laban. Lalu si Yakub pergi ya, lalu si pergi dan dikejar oleh si Laban. Ayat 28 bilang begini, lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Terus si Laban bilang, memang bodoh perbuatanmu ini. Apa responnya Yakub? Waduh, kita mau lihat nih apa responnya Yakub. Dia marah, dia kecewa, atau dia mau tonjok muka si Laban. Karena si Laban ini bikin dia greget, bikin dia marah ya. Bikin dia merasa, orang ini banyak sekali lah cara-cara dia, banyak alasan kira-kira begitu ya. Lalu apa yang terjadi? Yakub bilang begini. Lalu Yakub menjawab, ini di Kejadian 31 ayat 31. Lalu Yakub menjawab, aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Kira-kira begitu ya. Terus setelah itu di ayat 36, Yakub firman Tuhan menulis begini. Karena sudah terjadi perdebatan dan banyak sekali alasan, Yakub bilang begini. Di ayat 36 ditulis begini. Lalu hati Yakub, nah ini respon Yakub. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Wah, ternyata responnya Yakub mungkin dia udah kesel ya. Karena melihat si Laban ini kok kayak anak kecil ya. Maksudnya banyak alasan, banyak tingkah laku, bahkan mengejar, bahkan menuduh-nuduh, bahkan melakukan banyak hal lah. Seolah-olah Yakub ini masih kecil dan seolah-olah padahal Yakub ingin pulang dan ingin bekerja sendiri dan ingin Dan ingin membesarkan keluarga dia sendiri. Karena ini kan sudah menjadi tanggung jawab dia, istri dan anak-anak dia. Kira-kira begitu ya. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat ini. Wah, seolah-olah nih Yakub ini orang berdosa atau mungkin seolah-olah Yakub ini banyak masalah. Sehingga dikejar-kejar, kira-kira begitu ya. Jadi Yakub jadi marah. Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apa yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depanmu saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu supaya mereka mengadili antara kita berdua. Jadi Laban mengira Yakub itu mengambil sesuatu untuk dibawa pergi ketika lari. Ayat 38, ini pembelaan Yakub kepada Laban. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau, domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran. Dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa. Jadi Yakub menunjukkan betapa dia tanggung jawab. Jujur, dia nggak mengambil miliknya si Laban. Bahkan dia menjaga, bahkan sekalipun hewan itu mati, karena Yakub tahu itu bukan punyanya Yakub, Yakub membiarkan, Yakub tidak mengambil itu untuk dimakan, kira-kira begitu ya. Bahkan Yakub bilang begini, aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, Yakub mengganti. Ya, wah ini luar biasa ya. Baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripada aku. Jadi Yakub betul-betul bekerja. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam dan mataku jauh daripada tertidur. Jadi betul-betul Yakub menggambarkan bagaimana dia sangat rajin bekerja di Om Laban. Baru Yakub bilang begini, selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja kepadamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu. Jadi Yakub mulai memberikan lagi apa yang terjadi bahwa sebelum Yakub tinggal begitu lama kan ada 14 tahun di awal ya, yang 7 tahun Yakub ditipu, lalu Yakub berjanji lagi untuk bekerja untuk mendapatkan anaknya si Laban. Dan itu udah 14 tahun ya, 7 tambah 7 tahun jadi 14 ya. Jadi Yakub bilang lagi, sudah 14 tahun lamanya dan 6 tahun untuk mendapatkan ternakmu dan engkau telah 10 kali, perhatikan ya, 10 kali mengubah upahku. Artinya Laban telah berpura-pura atau Laban mungkin munafik apa yang dia bilang, berbeda dengan apa yang dia kerjakan
upahnya si Yakub, apa yang Yakub harus terima, itu tidak terjadi. Kira-kira begitu ya. Tapi Yakub menyampaikan sebuah ucapan syukur di akhir Kejadian 31 ayat 42 di perikop ini ya. Dibilang begini, anak-anak perhatikan. Seandainya Allah, ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Jadi begini, Yakub mau bilang, sekalipun dia susah, dia menderita, dia banyak ditipu oleh Laban, tapi dia bersyukur ada Tuhan yang tetap memelihara dia. Sekalipun sekarang pun si Laban mengejar dia untuk menghentikan langkah dari Yakub, tapi dia bilang ada Allah yang tetap menyertai dia. Dan ini yang perlu kita pelajari. Sekalipun kita menghadapi banyak sekali tantangan, kesulitan, kita mungkin dipersulit, dijahatin, dibully, atau mungkin kita disusahin, atau mungkin kadangkala anak-anak sudah berbuat baik ya, anak-anak sudah menyatakan kebaikan, tapi tetap aja dibenci orang. Anak-anak sudah mengampuni, tapi orang tidak meresponi, atau mungkin kadangkala kita di rumah sudah jadi anak yang baik, kadangkala kita mungkin sudah setia beribadah, tapi kok begini ya? Ingat, jangan pernah lupa bahwa tetap ada Tuhan yang menyertai. Dan Tuhan yang menyertai itu boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan yang tetap ada menolong kita. Dan ini yang Yakub rasakan. Dia bilang, seandainya kalau Tuhan gak tolong dia, waduh mungkin dia sudah hancur. Mungkin dia jangan-jangan sudah berlaku jahat lagi. Tapi dia bersyukur sekalipun dia mendapati hal yang jahat. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi dia tetap menunjukkan kebenaran, kebaikan, kasih dia kepada Om Laban. Luar biasa ya, karena dia tahu ada Allah. Dan ini terjadi karena Allah membentuk hidup dia dan Yakub mau berubah juga. Kira-kira begitu. Dan apa yang terjadi ketika sudah sampai di sini? Apa yang terjadi? Mereka berdua mengadakan perjanjian. Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian antara aku dan engkau supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Jadi sekarang mereka mengadakan perjanjian supaya masalah ini selesai. Dan dua-dua ada janji yang betul-betul dilakukan di situ dengan sebuah simbol dan sebuah tempat supaya dua-duanya tidak mengingkari janji ini. Apa itu? Di ayat 50 bilang begini. Ini pertama ketika mereka mengikat perjanjian ya. Mungkin kalau zaman ini, hari ini kan orang suka juga ya mengikat perjanjian pakai tanda tangan ya. Kalau mungkin anak-anak sudah gede udah mengerti ada tanda tangan di materai, itu orang-orang besar ya, kita melakukan jual beli dan lain sebagainya, itu sebagai bukti bahwa ini sah, nggak boleh dilanggar. Nah, perjanjian pertama Laban sampaikan kepada Yakub begini, jika engkau mengaibkan anak-anakku atau mungkin mentelantarkan, menjahatkan atau mungkin melakukan hal yang jelek, dan jika engkau mengambil istri lain atau mungkin bahasanya, Yakub mungkin meninggalkan istri dia dan mungkin dengan sembarangan pergi melakukan hal-hal lain kepada perempuan-perempuan lain yang bukan istrinya, atau mungkin mengambil perempuan lain untuk menggantikan anak-anak Yakub menjadi istri Yakub. Dibilang begini. Dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku, ingatlah walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Jadi ini yang mau Laban tegaskan kepada Yakub supaya Yakub berjanji bahwa Yakub harus memelihara cucu dan anaknya Om Laban dengan sebaik-baiknya. Nah sekarang giliran Yakub untuk menyampaikan dia punya ikatan perjanjian kepada Laban. Kalau tadi kan Laban bilang ini yang perlu Yakub janjikan dan Yakub ikat atau Yakub ingat. Bahwa gak boleh main-main dan gak boleh menjahati atau harus sungguh-sungguh memelihara cucu dan anak-anak dia. Nah sekarang apa yang mau Yakub inginkan daripada Om Laban? Itu ada di ayat 52 bilang begini. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian. Jadi mereka ada menimbun batu dan tugu di tempat itu sebagai sebuah menara atau sebagai sebuah perjanjian. Tapi juga sebagai sekaligus sebuah tanda perbatasan ya.
menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau. Dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Jadi Om Laban tidak boleh melewati batas yang sudah ditentukan melalui ada sebuah bukit batu atau timbunan batu yang didirikan. Jadi Om Laban tidak boleh pergi, tidak boleh keluar. Atau misalnya tidak boleh melanggar batasan yang sudah ditentukan oleh Yakub. Jadi kalau begitu setelah ini Om Laban tidak boleh pergi ke tempat lain, tidak boleh melewati batas daerah itu. Karena itu akan melanggar sebuah perjanjian. Tidak boleh mengejar lagi si Yakub. Jadi Om Laban harus pulang setelah ini. Jadi kalau yang satu janjinya adalah nggak boleh main-main dengan istri dan anak-anak, harus dipelihara karena itu yang Laban mau Yakub lakukan. Sekarang Yakub mau, Laban juga melakukan adalah tidak melewati batas yang ditentukan. Jadi itu berarti Laban tidak boleh pergi, mengejar atau masuk ke tanah di mana si Yakub ini akan pergi. Lalu di ayat 55 bilang begini, terakhir banget. Keesokan harinya, pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Selesai ceritanya. Jadi ketika mereka sudah sampai di tahap itu, mereka mengadakan perjanjian, dua-dua punya keinginan, tapi dua-dua juga mau taat karena dua-duanya punya satu perjanjian. Dan akhirnya Laban tidak meneruskan dia punya keinginan dan dia pulang di pagi hari, keesokan harinya. Dan akhirnya si Yakub melanjutkan dia punya perjalanan. Dan ini yang perlu kita syukuri ya, bagaimana Tuhan juga campur tangan kepada kehidupannya si Yakub, dan Laban mau menghentikan langkah dia yang tidak baik. Dan ini yang perlu kita pelajari ya. Kadang-kala ada banyak hal, tapi kita lihat kalau Tuhan menyertai, Tuhan pasti akan pimpin sekalipun kadang-kala melewati masa-masa yang susah. Kita mungkin susah, kita mungkin sakit, kita mungkin ada penderitaan, kita mungkin ada banyak hal yang gak enak. Tapi kita boleh percaya ada Tuhan yang terus menyertai seperti Tuhan menyertai Yakub melewati banyak masalah dia. Ya, tetap semangat, tetap ingat, dan tetap percaya kepada Tuhan yang hari ini kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Dia Allah yang kita lihat ya, yang juga terus menyertai kita. Dia mau mati, dia mau bangkit untuk kita, bahkan dia yang terus menjaga kita sampai hari ini. Untuk itu kita gak boleh takut, kita harus terus bergantung kepada Tuhan Yesus. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh terus memelihara dan memimpin kehidupan kami. Bersyukur buat ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan pimpin berkati kami dalam sekolah, tugas-tugas di rumah. Tuhan berkati Papa dan Mama kami. Tuhan juga boleh menolong kalau ada anak-anak Brevkid yang sedang sakit. Tuhan pimpin sekolah minggu kami. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bye-bye anak-anak Brave Kids. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.